Ini yang kita saksikan kali ini adalah berbagai macam jenis kopi yang sudah melalui proses dari Bapak Palil ya, seorang pengusaha profesional kopi di tempat kami. Bisa kita saksikan di sini ada tertulis fermentasi pulver ya. Ini juga melalui proses yang sudah cukup rumit, tidak semua orang bisa melakukan ya. Ini sudah menjadi jenis kopi bahan mentah yang belum dimasak ya, tapi ini sudah melalui proses fermentasi. Ini benar-benar kopi yang sudah berkualitas ya. Yang satu lagi ini ada kopi, kita lihat tulisannya fermentasi perah, perah ya, berarti petik merah. Ini dari fermentasi petik merah. Dan yang ini dari robusta, ini juga sudah melalui fermentasi juga. Ini cukup berkualitas nih, di istilahnya kopi wen. Entah gimana prosesnya kita juga belum tahu. Mungkin pada video yang lain nanti akan saya tunjukkan bagaimana proses untuk membuat kopi wen. Ini kopi yang benar-benar berkualitas ya. Ini dari jenis kopi robusta. Nah, ini juga robusta tapi sudah terpilih yang benar-benar masak di batang. Istilahnya kopi petik merah, sudah melalui fermentasi. Yang kopi wen ini bisa saya jelaskan di sini, sekedar saja saya jelaskan. Di sini sudah diproses dengan aroma pisang. Jadi aromanya sudah tidak spesial kopi, tapi ada ekstra ya, ada aroma ekstra, yaitu aroma pisang ada di kopi ini. Kita lihat bagaimana yang sudah masak ini dari kopi wen yang sudah difermentasi dari rasa pisang tadi. Nah, ini kita bisa saksikan. Assalamualaikum Pak Palil. Alhamdulillah Pak ya, pada malam hari ini saya berusaha datang ke sini, minta waktu sebentar untuk memberikan satu penjelasan berbagi buat sahabat YouTuber semua, buat subscriber saya dimanapun berada. Pada malam ini saya akan memperkenalkan buat sahabatku semua, buat saudaraku semua, subscriber maupun viewer dimanapun berada, dari berbagai macam kopi. Ya, jadi di sini akan kita sebagai laki-laki laki-laki adalah pengopi yang kental gitu. Nah, di sini tempatnya untuk kita mendapatkan kopi-kopi yang kita harapkan sebagai laki-laki, jadi katanya kopi yang kental. Ya lah, memang ya. Saya berdua ya candu kopi. ya kopi. Saya penggemar kopi. Setelah itu saya merasa peminat kopi, terus saya melakukan pengelolaan kopi itu kopi kalau dikelola yang bagus itu dan segi rasanya, segi aromanya seperti ini. Saya mengelola kopi ini, akhirnya saya ambil petik merah, tapi ini kan enggak di lokasi, kan sudah tidak ada kopi yang baru ambil, ini kan sudah jadi. Ini petik merah, lalu saya petik merah di kebun saya masukkan dalam air belum atau ulah. Setelah itu yang ini melalui proses yang cukup rumit juga ya. Yang terapung itu saya ambil, saya buang.
yang mengendap itu saya ambil. Ini hanya fermentasi, hanya membuat kopi petik merah saja. Ini ada fermentasi hanya 1 hari 1 malam. Berarti ini dari jenis robusta ya. Robusta petik merah. Jadi bukan sekedar robusta tapi sudah melalui pilihan ya. Kopi petik merah itu maksudnya kopi yang benar-benar sudah masak di batang, dipetik, benar-benar diseleksi. Sudah terseleksi, masih diproses lagi. Betapa tapi nikmatnya kopinya. Tapi kopi ini belum disortir ini belum sortiran, masih campur, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lana, ada yang belum sortiran. Berarti kalau yang sudah hanya cuma perlakuan toh. Belum ada yang sortir semua. Yang disortir itu mungkin akan muncul kualitas yang lebih bagus, lebih hot lagi pasti. Masa kopi kan nanti besarnya itu sama, besar kecil, yang kecil ya sama kecil. Nah ini masih campur belum disortir. Nah ini namanya pembuatan kopi buat kopi wen. Kopi wen ini ada perlakuan khusus, yaitu setelah diambil dari kebun, diapung seperti itu, lalu kopi ini difermentasi 9 hari, dibungkus dengan plastik, terus dikasih air 9 hari itu dibuang airnya, osek lagi, terus dimasukkan lagi sampai 37 hari. Ini kayaknya kita butuh praktek nih Pak ya. Kita butuh praktek. Nanti misalnya kalau ada harus panen lagi. Ini kan kita kalau ada proses fermentasi salah ya. Insya Allah saya akan kembali bagikan buat saudara-saudaraku semua bagaimana tutorialnya untuk membuat kopi wen. Nah, kopi wen malah lagi aroma pisang. Aroma pisang, ada yang aroma dari sukun, macam-macam ya. Ada yang pisang molen, pisang raja, macam-macam. Terus yang lagi yang ini perhatikan. Ini kopi termasuk saya ambilnya juga petik merah. Ini saya fermentasi hanya sekitar 1 minggu ini. 1 minggu. Jadi saya kelola. Hasilnya bagus ya, bersih gitu, bersih ya. Wah, ini ada perlakuan khusus di kom air itu atau direndam selama 7 hari. Ya, segi aromanya tetap kopi, tidak ada aroma lain, tidak aroma buah lain. Spesial masih tetap spesial kopi. Tapi yang tadi hanya 1 hari 1 malam. Ini 37 hari. Kopi wen ini dengan aroma. Tapi ya kopinya belum disortir, ini hanya berarti ini ada aroma tambahan ya. Kalau yang ini spesial kopi. Tapi ya lumayan lah kalau untuk penikmat kopi udah mantap. Nah ini lagi. Nah ini uji coba ini saya apung ya, seperti pelakuan. Cuman kopi ini saya plastiki sekitar 3 hari. Ada uji coba saya sebagai pecandu kopi itu saya rasakan yang 1 hari 1 malam rasanya gimana, terus yang 7 hari rasanya gimana, berarti 3 hari di mana. Berarti semua yang diproses ini dari kopi kebun sendiri ya. Kebun sendiri, bukan dari beli orang. Ya itulah saya sebagai pecandu kopi, terus penikmat kopi. Seperti ini kopinya. Berarti seperti ini terinspirasi dari penikmat kopi ingin memunculkan kopi-kopi yang kopinya berkualitas. Nah ini kopinya. Mantap. Ini Pak, depan kamera gini, depan kamera bisa. Kopinya. Coba minum. Luar biasa. Ini kopi lagi iya, tanpa letak, tidak ada letaknya lagi kita. Memang benar-benar luar biasa. Ini baru laki-laki. Nah, istimewanya kopi rempah biasa, cuma ini tidak produksi karena ada pesanan. Kopi rempah itu untuk masker bisa. Jadi misalnya kan waktu musim kemarau, kita lihat di wajah kan panas,
sambil ngobrol kan saya pertunjukkan, saya Panas, tunjukkan di itu sini. nanti Ini kopi yang sudah Mas masak, bisa merasakan dingin enak. kopi yang sudah masak nih. Nah. Itu ada beberapa lagi di Kaleng, di Toples itu masih banyak lagi itu. Karena di sini juga perusahaan. Enggak perusahaan, cuman itu ya isinya hanya PRT. Tapi kenyataan Pak, dari kopi yang Bapak hasilkan dari usaha fermentasi dari berbagai macam proses ini juga sudah dikirim kemana-mana loh ya, sudah sampai ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya juga sudah terjangkau juga ya. Jadi sudah Cuman ya dari menyebar kalangan-kalangan tertentu, kalangan Jepara, terus Surabaya. Jadi untuk sementara saat ini Bapak Valen ini hanya menembus pasaran dari kalangan sahabat sendiri yang sudah Ya, mengenal. sahabat yang membawa ya, sahabat-sahabat. belum masuk ke tingkat pasaran konvensional, masih terbatas pada sahabat-sahabat sendiri yang sudah mengenal karakter dari kopi-kopi yang Ya, hasil teman-teman yang ini istilahnya yang suka ngopi itu, ngopi terus istilahnya kan penikmat kopi, iya rasanya dinikmati sedikit-sedikit. Itulah saudaraku. Jadi terinspirasi dari Pak Abdul Valen ini adalah penikmat kopi dari dulu ya. Jadi dari dulu itu beliau itu menggunakan kopi biasa buatan ya biasa yang diminum orang-orang di kampung ya. Tapi karena beliau juga mempunyai kebun yang cukup lumayan luas, dari hasil kopinya juga cukup lumayan banyak. Jadi terinspirasi untuk memproses bagaimana kopi ini supaya yang terbaik bisa meningkatkan kualitas kopi dan hasilnya juga akan berdampak pada peningkatan ekonomi juga. Jadi kopi yang biasa dengan harga 1 kilo ini biasanya misalnya 25.000, ini bisa mencapai 50.000 dalam bisa mencapai 50.000 ini kopi mentah lah ya. Ini masih kopi biasa nih, belum yang luar biasa nih. sekitar 30.000. Jadi dari proses-proses tersebut itu bisa meningkatkan harga Jual tinggi sampai 100% lebih peningkatan harganya. Itu saya ikut lomba kopi. Kopi itu saya itu istilahnya dibantu dari kementerian ya, kementerian Pulper. Berarti dari pihak departemen sudah ikut campur tangan di bidang. Mungkin tahun depan ini insya Allah dapat bantuan roasting kopi. Terus perlu diperkenalkan Pak sama pemirsa ya, kopi yang selama ini sudah Bapak hasilkan dari usaha proses maupun dari usaha yang secara manual maupun dengan secara modern. Saya ingin lihat apa yang sudah dihasilkan sekarang. Ini bisa ini dari Lanang. Ini dari kopi Lanang. Ya, kopi Lanang. Ini yang perlu kita kenal. Kalau misalnya dari viewer, dari subscriber ada yang pengen berminat dengan kopi produksi dari Pak Valen ini, bisa dicari. Kopi Lanang itu yang pesan kiai. Di sini ada Dwi Aren. Nah, ini kopi Lanang dengan dipadu dengan gula aren. Dwi Aren itu hanya nama toh. Saya kirain udah dipadu dengan gula aren. Produknya Dwi Aren. Nah inilah produksi dari Bapak Valen itu adalah Dwi Aren itu. Ya, mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat buat saudara semua, terutama buat Pak Valen juga ada peningkatan produksi. Moga-moga kedepannya akan semakin lancar, semakin menembus pasaran, semakin meluas. Dan dari subscriber, dari viewer insya Allah kalau membutuhkan silakan. Kopinya menipis pokoknya ya nggak usah khawatir, masih ada timbunan. Ya, timbunannya tipis nih kan, nunggu panen lagi karena nggak bisa ambil dari luar itu nanti prosesnya itu gimana kan nggak tahu. Proses ini mati sendiri, kalau payu dijual.
Ya udah Pak, saya kira udah cukup kita ambil durasi yang tidak terlalu panjang ya Pak, karena waktunya juga sudah cukup malam. Cukup informasi sekilas saja dulu. Ntar kalau ada misalnya ada proses lagi fermentasi, saya juga pengen lihat, dan insya Allah nanti akan saya bagikan buat saudara-saudaraku, viewer dan subscriber saya dimanapun berada, sahabat-sahabat semua pemirsa ya, selamat menyaksikan semua video-video dari saya ya. Saya kira dari saya tapi ya bentar ya, barangkali ada sepatah kata dari Bapak Abdul Khalil yang mau disampaikan buat pemirsa, silakan. Cara ini proses di HP ini ada cara ini. Ambil kopi petai merah, setelah petai merah ini dari kebun langsung dimasukkan dalam air. Setelah dimasuk dalam air, nanti diapung, diambil yang terapung, dibuang, karena yang terapung itu kualitasnya kopi yang jelek, kopi termasuk ambang. Terus di pulper, ini mesin pulpernya, mesin pulper, masuk mesin pulper. Setelah mesin pulper itu nanti setelah dipulper dijemur. Jemur ini pakai para-para. Ini cara penjemurannya. Jadi saya ambil dari para. Setelah itu saya huler. Wah, ruwet prosesnya jadi kopinya seperti ini. Kopinya ini seperti ini. Setelah masak jadinya kayak gini. Kalau mau coba silakan datang. Saya berada di Desa Tanjung Sari, tempatnya di Dusun Kritik ya, dari arah Tanjung Sari, dari Desa Tanjung Sari Randu Gunting ke arah kiri. Bentar. Kalau yang berminat silakan komen di bawah. Insya Allah saya siap untuk mengantarkan. Ada kopi gratis di tempat ini asal mau hadir di sini. Janji dari Pak Khalil. Siapa yang hadir ke sini silahkan diberi gratis untuk 1 gelas. Kalau pas ada ibu mungkin saya bawain. Ini tempat gratisan, ada pesan. Itulah saudara percakapan yang cukup mengasihkan bersama Pak Khalil. Aku paham bohora. Yang penting saya bagikan buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada, dan moga-moga bermanfaat. Semoga terhibur. Itulah percakapan sekilas tentang perkopian. Saya kira video ini sudah perlu berpanjang lebar, dan insya Allah nanti suatu saat kalau Pak Khalil lagi proses, insya Allah saya akan videokan lagi dan akan saya bagikan buat sahabat-sahabatku, buat viewer dimanapun berada. Salam buat saudaraku dimanapun berada, terutama dari teman-teman dari Tanjung Sari yang berada di Jawa sana, di luar negeri, bahkan yang sedang mencari uang di sana, sedang bersakit-sakit di sana untuk berjuang ya. Semoga berhasil untuk semuanya. Salam kangen ya sahabat-sahabatku, terutama yang di luar negeri ya. Silahkan disaksikan video ini, dan jangan lupa setelah menyaksikan video ini silahkan jangan lupa di like, di komen di bawah sini. Setelah itu jangan tinggalkan pencet subscribe-nya, juga bunyikan lonceng notifikasinya untuk kebersamaan kita, agar kita tetap bersilaturahmi, tetap menjalin ukhuwah Islamiyah. Semoga manfaat buat kita semua. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan bisa menghibur, memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat semua. Apabila ada tutur kata atau persembahan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.